Tasya Pasaribu dengan NIM akhir 318. Saya Dasya Aurelia dengan NIM 235. Saya Sinja Fatihah Rahma dengan NIM akhir 177. Saya Afifah Niadiati NIM akhir 238. Saya Amir Witwadaga dengan NIM akhir 030. Saya Anita Sanira Mania dengan NIM akhir 149. Saya Disa Ali Ahmad dengan NIM akhir 147. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kita harus mengetahui lebih dahulu mengenai kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu terdapat judul, kemudian yang kedua bagian pembukaan yang memuat frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Kemudian pada bagian tubuh membahas mengenai ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Kemudian ada bagian penutup dan bagian penjelasan jika diperlukan. Yang terakhir lampiran jika diperlukan. Jadi dalam judul itu teknik penyusunannya harus memuat mengenai keterangan jenis, nomor, tahun perundang-undangan atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan. Kemudian, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat. Apabila memungkinkan, hanya memuat satu kata atau boleh juga berupa frasa. Kemudian, ditulis menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Judul peraturan perundang-undangan juga tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim. Pada perundang-undangan perubahan, pencabutan atau penetapan disebutkan di bagian awal judul. Lalu peraturan perundang-undangan yang dirubah lebih dari satu kali disebutkan sebelum judul. Contohnya di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu jenisnya nomor 17 tahun 2023, yang dimana maksudnya ini adalah bahwa undang-undang ini adalah undang-undang ke-17 yang diterbitkan pada tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sini kesehatan itu adalah namanya yang memuat satu kata. Contoh lanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa nama peraturan perundang-undangan tidak boleh ada singkatan atau akronim. Jadi di sini ditulis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan KUHP. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kata-kata perubahan kedua itu diletakkan di bagian awal. Selanjutnya bagian pembukaan. Yang pertama ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan harus mencantumkan frasa ini yang ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kemudian terdapat jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bagian ini ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contohnya, Presiden Republik Indonesia, koma. Nah, contoh di sini ada Peraturan Daerah Kota Palu nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tadi itu merupakan judul. Kemudian dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, ini merupakan frasanya. Lalu Wali Kota Palu, koma. Ini adalah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian contoh lainnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi di sini judulnya. Kemudian ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Presiden Republik Indonesia sebagai jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Saya akan melanjutkan mengenai materi dari konsideran. Konsideran sendiri dapat diartikan sebagai muatan dari uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan dari pembentukan dari peraturan perundang-undangan tersebut.
Konsideran memiliki strukturnya sendiri yang terdiri dari berbagai umum, yaitu pertama, bagian menimbang yang berisikan tentang alasan atau latar belakang yang mendasari dari pembentukan peraturan tersebut. Biasanya ditulis dengan kalimat pengantar seperti menimbang bahwa dilanjutkan dan dapat berupa satu alasan tunggal ataupun disusun secara berurutan, misalnya dengan blok A, B, C, dan seterusnya jika terdapat lebih dari satu alasan. Kedua, terdapat bagian mengingat yang berisikan tentang uraian dasar-dasar hukum yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan. Biasanya dimulai dengan kata mengingat, kemudian diikuti dengan penyebutan peraturan, undang-undang, atau pasal-pasal konstitusional yang relevan. Penulisannya seringkali disusun dalam bentuk urutan, misalnya dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, jika terdapat beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan. Fungsi dari konsideran sendiri yaitu memberikan konteks filosofis dan ideologis. Konsideran menjelaskan dasar pemikiran yang mendasari perlunya suatu peraturan dibuat, misalnya alasan-alasan filosofis, sosiologis, politik, ataupun ekonomis. Kedua, menjabarkan dasar hukum. Bagian konsideran mencantumkan referensi hukum, misalnya pasal dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain, yang dijadikan landasan bagi pembentukan peraturan baru. Yang terakhir yaitu paduan interpretasi. Dalam proses penafsiran, konsideran dapat digunakan untuk memahami maksud dan tujuan aturan, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan norma hukum dalam batang tubuh peraturan. Konsideran sendiri memiliki unsur-unsur dalam pokok pikirannya. Yang pertama itu unsur filosofis, yaitu pertimbangan yang bersumber dari nilai-nilai dasar negara. Dalam hal ini terdapat pertimbangan tentang pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembentukan atau pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian terdapat konsideran sosiologis, yaitu pertimbangan tentang kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Intinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian terdapat konsideran yuridis, yaitu pertimbangan dari ketentuan hukum yang telah ada, yaitu peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perlu diingat bahwa pokok pikiran dalam konsideran hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentukannya peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian konsideran sendiri memiliki jenisnya. Konsideran yang pertama itu dapat dilihat dalam contoh pertama, yaitu peraturan pemerintah memuat satu pertimbangan utama yang menjelaskan perlunya melaksanakan ketentuan pasal tertentu dalam undang-undang dengan menyebut pasal-pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan pemerintah. Cara singkatnya bahwa konsideran dalam peraturan pemerintah memuat uraian ringkas mengenai perlunya pelaksanaan ketentuan pasal ataupun beberapa pasal dari undang-undang yang memerintahkan. Kedua, terdapat konsideran dari peraturan presiden atau Perpres yang berisikan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai alasan pembentukan Perpres yang merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah atau Perda menjelaskan pentingnya penerapan dan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan perda tersebut dengan mencantumkan dasar pasal yang relevan dari peraturan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi pembahasan mengenai dasar hukum dan diktum dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, kita akan membahas tentang dasar hukum. Dasar hukum yang selalu diawali kata mengingat adalah landasan atau pijakan yuridis yang menjadi acuan sah dalam pelaksanaan suatu tindakan, kebijakan, peraturan, atau program. Ia wajib memuat dua hal, yaitu dasar kewenangan pembentukan dan peraturan yang memerintahkan. Kesalahan di bagian ini berarti cacat formal pada peraturan. Seperti yang kita ketahui, yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah lembaga negara dan pejabat yang berwenang. Akan kita bahas kewenangannya satu persatu. Pertama, kewenangan presiden. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berdasarkan pasal 5 ayat 1. Presiden dapat menetapkan Perpu berdasarkan pasal 22 ayat 1. Presiden juga dapat menetapkan peraturan pemerintah berdasarkan pasal 5 ayat 2.
Presiden dapat menetapkan peraturan presiden berdasarkan pasal 4 ayat 1. Selanjutnya, kewenangan DPR. DPR berwenang membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1. Anggota DPR juga dapat mengajukan usul rancangan undang-undang berdasarkan pasal 21 ayat 1. Selain itu, DPD juga berwenang mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan pasal 22D. Pemda berwenang menetapkan perda berdasarkan pasal 18 ayat 6 dan menteri berwenang menetapkan peraturan menteri berdasarkan pasal 17 ayat 3. Selanjutnya, kita membahas kaidah penulisan dasar hukum. Dapat diperhatikan dari contoh yang ada. Jika jumlah peraturan lebih dari satu, maka harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jika tingkatannya sama, maka disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapan. Jika hukum memuat lebih dari satu peraturan, maka memakai angka 1, 2, 3 yang merupakan angka Arab. Dalam penulisan dasar hukum diakhiri dengan tanda titik koma. Selain keempat hal tersebut, dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang Dasar ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang relevan dan diikuti frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar tidak memerlukan pencantuman pasal, tetapi cukup mencantumkan judul peraturan yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang ditulis di antara tanda baca kurung. Selain itu, peraturan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, dan peraturan yang akan dicabut atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diktum. Diktum merupakan pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan keputusan. Diktum terdiri atas 3 unsur, yaitu pertama, kata memutuskan, kedua, kata menetapkan, dan yang terakhir jenis serta nama peraturan. Kesalahan di bagian ini berarti cacat formal pada proses penetapan. Kita akan membahas ketiga unsur tersebut. Unsur pertama yaitu memutuskan. Penulisannya sangat kaku, seluruh hurufnya harus ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi antar suku kata dan diakhiri titik 2. Letaknya berada di tengah margin. Namun, khusus pada undang-undang atau perda, sebelum memutuskan, wajib didahului frasa dengan persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Frasa ini diletakkan di tengah margin, menegaskan adanya kesepakatan politik dalam legislasi. Selanjutnya unsur kedua yaitu menetapkan, yang ditulis sejajar ke bawah dengan kata mengingat dalam dasar hukum. Menetapkan ditulis dengan diawali huruf kapital dan diakhiri titik 2. Yang terakhir yaitu unsur ketiga adalah jenis dan nama peraturan. Nama perundang-undangan ini wajib ditulis kembali seluruhnya dengan huruf kapital setelah kata menetapkan dan diakhiri tanda titik. Selanjutnya adalah bagian batang tubuh. Menurut Lampiran Nomor 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, batang tubuh merupakan inti atau bagian utama dari peraturan perundang-undangan yang memuat substansi atau materi pokok yang diatur serta dirumuskan dalam pasal-pasal atau beberapa pasal. Batang tubuh memiliki beberapa muatan materi. Yang pertama, ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta yang terakhir ketentuan penutup. Yang pertama adalah ketentuan umum. Ketentuan umum merupakan bagian awal yang memuat definisi atau batasan pengertian istilah, singkatan atau akronim, serta mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dari peraturan tersebut. Frasa pembuka ketentuan umum yaitu undang-undang ini yang dimaksud dengan batasan pengertian yang dimaksud di dalam ketentuan umum adalah penjelasan resmi mengenai arti suatu istilah. Tujuannya menghindari perbedaan tafsir, menjamin kepastian hukum, serta menyeragamkan pemahaman pembaca dan pelaksana hukum. Ciri-ciri batasan pengertian adalah diletakkan di pasal 1 ketentuan umum, serta bersifat normatif dan mengikat. Kemudian singkatan atau akronim merupakan pemendekan dari istilah panjang yang digunakan secara berulang.
Tujuannya untuk efisiensi redaksi, konsistensi istilah, serta memudahkan pembaca. Kemudian asas merupakan prinsip dasar atau nilai fundamental yang menjadi landasan pembentukan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Letaknya bisa tercantum dalam bab ketentuan umum atau memiliki bab tersendiri. Asas yang biasanya terdapat adalah asas kepastian, asas keadilan, asas kemanfaatan, serta asas keterbukaan. Kemudian maksud merupakan alasan normatif mengapa peraturan perundang-undangan ini dibentuk. Yang terakhir, tujuan merupakan hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian di sini ada satu contoh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Seperti yang bisa dilihat, di bab 1 ketentuan umum telah terdapat frasa pembuka umum, yakni dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Kemudian di dalam undang-undang ini juga telah mencakup maksud dan tujuan, kemudian singkatan atau akronim, telah menggunakan huruf kapital di setiap seluruh awal kalimatnya, dan telah menggunakan angka Romawi pada penulisan babnya. Contoh yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seperti yang bisa dilihat juga di sini di bab 1 ketentuan umum, undang-undang ini telah menggunakan frasa pembuka umum, yaitu dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Undang-undang ini juga telah mencakup maksud dan tujuan, terdapat singkatan atau akronim, menggunakan huruf kapital di seluruh awal kalimatnya, dan menggunakan angka Romawi dalam penulisan babnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur merupakan inti atau substansi utama dari suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat norma hukum yang secara langsung mengatur perilaku subjek hukum, baik berupa hak yang diberikan, kewajiban yang harus dipenuhi, larangan yang harus dihindari, maupun kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga tertentu. Dengan demikian, materi pokok yang diatur mencerminkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam praktik perencanaan perundang-undangan, kualitas suatu peraturan sangat ditentukan oleh bagaimana materi pokoknya disusun. Apabila materi pokok disusun secara sistematis, tumpang tindih, atau tidak jelas, maka peraturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, dan kesulitan dalam penerapannya. Yang kedua, penempatan materi pokok dalam sistematika peraturan. Dalam sistematika peraturan penyusunan peraturan perundang-undangan, materi pokok yang diatur ditempatkan setelah bab ketentuan umum. Ketentuan umum berfungsi untuk memberikan definisi, pengertian, dan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Setelah pembaca memahami istilah tersebut, barulah materi pokok disajikan agar substansi pengaturan dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Yang ketiga, tujuan dan fungsi pengelompokan materi pokok. Materi pokok diatur tidak disusun secara acak, melainkan dikelompokkan ke dalam bab, paragraf, atau berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain yang pertama menciptakan keteraturan dan kesinambungan norma hukum, menjaga konsistensi antar ketentuan dan peraturan. Yang ketiga, memudahkan pembaca dalam memahami substansi pengaturan. Yang keempat, membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan secara tepat. Pembagian materi pokok harus didasarkan pada kesamaan substansi atau alur pengaturan yang logis. Jika pengelompokan dilakukan tanpa dasar yang jelas, maka norma hukum yang dihasilkan berpotensi saling bertentangan atau tidak efektif dalam pelaksanaannya. Yang keempat, bentuk-bentuk pembagian materi pokok yang diatur. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan hukum yang dilindungi. Salah satu cara yang paling umum digunakan dalam pembagian materi pokok adalah berdasarkan hak atau kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam pembagian ini, norma-norma hukum dikelompokkan sesuai dengan objek perlindungan yang menjadi fokus pengaturan. Contoh yang paling jelas dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi kejahatan berdasarkan kepentingan hukum, antara lain yang pertama kejahatan terhadap keamanan negara, yang kedua kejahatan terhadap martabat presiden, yang ketiga kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya, keempat kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan, yang kelima kejahatan terhadap ketertiban umum, dan seterusnya.
Pembagian ini memberikan kejelasan mengenai nilai atau kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, sehingga memudahkan penafsiran, penegakan, dan pengembangan hukum di masa mendatang. Pembagian berdasarkan urutan atau kronologis. Pembagian mati pokok juga dapat dilakukan berdasarkan urutan atau kronologis, khususnya apabila peraturan mengatur suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Penyusunan secara kronologis bertujuan agar alur pengaturan dapat dipahami secara runtut dari awal hingga akhir. Contohnya terdapat dalam buku acara pidana yang menyusun materi pokok mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan di tingkat banding, pemeriksaan di tingkat kasasi, peninjauan kembali. Dengan susunan seperti ini, pembaca dapat memahami alur proses peradilan pidana secara sistematis sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan setiap tahap. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan. Selain itu, materi pokok yang diatur juga dapat disusun berdasarkan urutan jenjang jabatan, terutama dalam peraturan yang mengatur kelembagaan atau struktur organisasi. Terutama dalam peraturan yang mengatur kelembagaan, struktur organisasi. Dan pembagian ini materi disusun berdasarkan hierarki kewenangan dan tanggung jawab pejabat. Sebagai contoh, dalam pengaturan mengenai kejaksaan, materi pokok disusun berdasarkan urutan jabatan, yaitu yang pertama jaksa agung, kedua wakil jaksa agung, dan ketiga jaksa agung muda. Pembagian ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik penyelenggaraan tugas. Dengan demikian, materi pokok yang diatur dalam ilmu perancangan undang-undang harus disusun secara sistematis, logis, dan struktur. Kelompokan yang tepat akan mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, susunan materi pokok yang baik akan memudahkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembentuk undang-undang dalam memahami serta melaksanakan ketentuan yang diatur secara efektif. Selanjutnya, saya akan membahas ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup dalam teknik perancangan perundang-undangan. Di slide pertama ini, saya akan membahas ketentuan pidana dalam perancangan perundang-undangan. Nah, ketentuan pidana dalam perancangan perundang-undangan itu seperti apa sih? Ketentuan pidana dalam perancangan perundang-undangan adalah ketentuan yang membuat sanksi pidana atas pelanggaran norma larangan atau norma perintah dalam peraturan perundang-undangan. Tapi perlu dicatat, ketentuan pidana itu tidak selalu wajib ada. Ketentuan ini hanya dimuat jika memang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma yang diatur. Dalam perumusannya, ketentuan pidana harus memperhatikan asas-asas umum hukum pidana yang terdapat dalam buku 1 KUHP. Asas-asas ini juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika undang-undang menentukan lain sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP. Selain itu, dalam menentukan jenis pidana, lamanya pidana atau besarnya denda, perlu dipertimbangkan dampak perbuatan terhadap masyarakat serta tingkat kesalahan pelaku supaya sanksi yang dijatuhkan tetap proporsional dan adil. Secara sistematika, ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, biasanya setelah materi pokok atau sebelum ketentuan peralihan. Kalau peraturannya tidak dibagi ke dalam bab, maka ketentuan pidana diletakkan sebelum ketentuan penutup. Perlu juga diperhatikan bahwa ketentuan pidana hanya boleh dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam perumusannya, norma yang dilanggar harus disebutkan secara jelas, termasuk pasal yang dilanggar. Jika berlaku umum, subjek hukumnya dirumuskan dengan frasa setiap orang, sedangkan jika hanya berlaku untuk subjek tertentu, maka harus disebutkan secara tegas. Selain itu, rumusan ketentuan pidana juga harus menyatakan apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran, serta apakah pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif, kumulatif, atau kumulatif alternatif. Dan yang tidak kalah penting, ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana. Selanjutnya, kita ke slide kedua yang membahas ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pertama, kita bahas ketentuan peralihan terlebih dahulu. Ketentuan peralihan berfungsi mengatur masa transisi dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru. Tujuannya untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang terdampak akibat perubahan pengaturan. Biasanya, ketentuan peralihan mengatur hal-hal seperti kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan, peralihan kewenangan, atau keberlakuan lembaga yang sudah ada sebelumnya. Secara sistematika, ketentuan peralihan ditempatkan di antara ketentuan pidana dan ketentuan penutup dan bisa dirumuskan dalam bab tersendiri atau dalam pasal tanpa bab. Selanjutnya, kita ke bagian ketentuan penutup.
Selanjutnya, kita lanjut ke bagian ketentuan penutup. Ketentuan penutup selalu ditempatkan pada bagian akhir peraturan perundang-undangan. Bagian ini memuat ketentuan mengenai siapa yang melaksanakan peraturan tersebut, nama singkat peraturan, status peraturan sebelumnya, serta kapan peraturan mulai berlaku. Ketentuan penutup ini penting karena memberikan kepastian formal dan memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup merupakan bagian penting dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menjaga konsistensi, kepastian, dan keberlakuan hukum. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian penutup dokumen resmi. Terima kasih. Halo teman-teman, aku ingin melanjutkan pembahasan dalam bagian penutup, penjelasan, dan lampiran dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Kita mulai dari bagian penutup. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari suatu peraturan. Bagian penutup memuat beberapa materi penting. Yang pertama adalah penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan. Yang kedua, bagian penutup dapat memuat nama singkatan dari peraturan. Yang ketiga, bagian penutup mengatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, apakah dicabut atau diganti. Yang keempat, bagian penutup memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya peraturan. Bagian penutup juga memuat perintah pengundangan. Selain perintah pengundangan, di penutup ada bagian penandatanganan pengesahan. Pada akhir bagian penutup dicantumkan pula lembaran negara Republik Indonesia atau lembaran negara daerah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari penandatanganan pengesahan atau penetapan suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada contoh dari pengundangan dan juga bagian lembaran negara. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan. Penjelasan merupakan tafsir resmi dari pembentuk peraturan terhadap norma yang terdapat dalam batang tubuh. Fungsi penjelasan adalah untuk memperjelas makna norma, menjelaskan istilah, kata, atau frasa tertentu, serta membantu mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum. Namun, terdapat prinsip yang sangat penting, yaitu penjelasan tidak boleh memuat norma baru. Penjelasan tidak boleh menambahkan hak, kewajiban, ataupun sanksi, serta tidak boleh mengubah isi pasal secara terselubung. Secara struktur, penjelasan terdiri dari penjelasan umum yang berisi latar belakang dan tujuan, dan juga penjelasan pasal demi pasal, yang hanya menjelaskan pasal-pasal tertentu jika diperlukan. Jika suatu pasal sudah jelas, cukup ditulis dengan cukup jelas. Ini merupakan contoh dari bagian penjelasan. Yang terakhir, kita masuk ke bagian lampiran. Lampiran digunakan apabila peraturan memerlukan rincian teknis atau data pendukung yang tidak efektif jika dimasukkan ke dalam pasal. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, bagan, ataupun sketsa. Lampiran tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bagian batang tubuh. Oleh karena itu, keberadaan lampiran harus dinyatakan secara tegas dalam pasal. Misalnya, ketentuan mengenai bla 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 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Lampiran diberi nomor urut dengan angka Romawi, judul ditulis dengan huruf kapital, dan pada halaman akhirnya dicantumkan nama serta tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan. Ini adalah contoh dari lampiran. Nah, sekian pembahasan kita mengenai teknik penyusunan undang-undang. Terima kasih. Itu tadi materi
tentang teknik perancangan perundang-undangan dari kelompok 1 kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum.